Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa nabiyyuhu wa rasuluh addal amanah wa balagha risalah wa nasahal ummah wa kashafallahu bihil ghammah wa jahada fillahi haqqa jihadih hatta atahul yakin fa wallahu majzi anna khaira ma jazaita nabiyan an ummatih wa rasulan an da'watihi wa risalatih waqtafa atharahu ila yaumil la raiba fih. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, fa inna syarral umuri muhdasatuha wa kulla muhdasatin bid'atun wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Thumma amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah, saudara-saudariku yang dimuliakan Allah, pemirsa Narasi Dakwah TV, dimanapun panjenengan berada, semoga Allah meridhai dan merahmati kita semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan pekan terakhir insyaallah di bulan Sya'ban, insyaallah Sabtu depan kita sudah masuk, artinya kajian Sabtu depan insyaallah, kalau tidak libur kita sudah berada di bulan suci Ramadan insyaallah. Kita semuanya masih diberikan nikmat sehat, nikmat sempat, diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita masih dapat melangkahkan kaki kita ke masjid yang kita cintai ini dalam keadaan tanpa kurang suatu apapun. Semoga keistiqomahan ini selalu kita miliki dengan izin Allah, sehingga ketika nanti di hari kiamat Allah menanyakan kepada kita, untuk apa umur yang aku berikan, untuk apa kesehatan yang aku berikan, untuk apa waktu longgar yang aku berikan, kita semuanya menjawabnya untuk kebaikan, untuk ibadah, untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kita berdoa, semoga Allah senantiasa melimpahkan keberkahan kepada kita semuanya, kepada keluarga kita, kepada anak keturunan kita. Dan doa kita adalah semoga kita semuanya menjadi orang-orang yang bahagia dunia dan akhirat, meninggal dari dunia ini dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kita akan melanjutkan kajian kitab Syama'ilun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Monggo pinarak mlebet mawon. Pinarak mlebet, Pak. Anget teng Jawi adem. Anget wonten mlebet. Baik. Masih di bab akhlak ma jaa fi khuluqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Masih di bab yang menerangkan tentang akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah pagi hari ini kita akan melanjutkan hadis nomor 348. Ini merupakan hadis yang kelima dari bab
akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis nomor 348. Kita bacakan hadisnya. Kita doakan dulu mualliful kitab, penulis kitab Al-Imam At-Tirmidzi. Semoga Allah merahmati beliau. Qala al-muallif rahimahullahu taala rahmatan wasi'atan wa nafa'ana Allahu bihi bi ulumihi fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Al-hadis an-nimrah 48 ba'da 300 348. Qala al-Imam At-Tirmidzi haddatsana Harun bin Ishaq al-Hamdani qala haddatsana Abdatu an Hisham bin Urwata an abihi an Aisyata qalat ma daraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi yadihi syai'an qattu illa an yujahida fi sabilillahi wala daraba khadiman walam ra'atan. Hadis selain diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi di dalam Syama'il ini atau di dalam Sunan, juga dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam Sahih Muslim nomornya 2328. Jadi Bapak Ibu dan pemirsa semuanya, panjenengan selain di kitab Syama'il ini bisa menjumpai hadis ini di Sahih Muslim, di kitab Sahih Muslim. Nomor hadisnya 2328. Punya bukunya apa enggak? Sahih Muslim ada di rumah? Belum punya? Oh iya. Sudah, alhamdulillah. Kalau bisa Bapak Ibu di rumah panjenengan punya Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, diusahakan nggih. Ra kuat maca. Kalau ya. Atau lebih bagus lagi jenengan memiliki sarahnya. Sarah Sahih Bukhari, sarah Sahih Muslim. Karena kalau langsung baca Sahih Bukhari itu mungkin agak terlalu berat. Atau langsung baca Sahih Muslim niku juga agak terlalu berat. Saya bukan meremehkan atau mengentengkan kemampuan panjenengan, tapi akan lebih baik lagi kalau kita ini membaca sarahnya. Seperti Syama'il ini kita bukan membaca Syama'ilnya, tapi kita membaca sarah Syama'ilnya, karena langsung baca Syama'ilnya tidak kuat. Kami belum mampu kalau langsung baca Syama'il, langsung hadis, bingung lek arep nerangno. Riyadhus Shalihin barang ngoten niku lek kula dereng mampu langsung maca Riyadhus Shalihinnya. Kuwate sik maca sarah Riyadhus Shalihin. Napa malih? Quran niku lek langsung nafsiri dereng mampu, Pak. Makanya baca tafsir. Karena ilmunya belum nyampe ke sana, beda dengan ulama-ulama hebat ya, seperti kalau kalau di Arab itu ada Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi. Beliau menafsirkan Al-Quran langsung bawa Qurannya, kemudian tafsirnya sudah di kepala. Makanya kemudian ada jadi buku tafsir Khawatir Sya'rawi, tafsir Sya'rawi. Syekh Mustafa Al-Maraghi rahimahullah ya, juga menafsirkan Al-Quran langsung pakai Quran. Tidak kadek tafsir-tafsiran karena tafsirnya sudah di sini. Kalau kami ya pakai tafsir. Bahas hadis ya pakai sarah, sehingga tidak dimaknai sakarepe dhewe itu hadisnya itu. Syama'il pun kita juga memakai syarah Syama'il. Ya, kita pilih karena yang kita miliki ya ini, yes pakai ini. Ini adalah syarah Syama'il yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah. Insyaallah beliau masih hidup. Jadi membaca syarahnya sangat kita anjurkan Bapak Ibu punya Bukhari
Shahihul Bukhari dan Shahih Muslim. Begini Bapak Ibu, harta yang berupa buku itu adalah harta yang paling awet dan paling bermanfaat. Makanya coba diprogramkan 1 bulan 1 buku ngoten mawon. Kami juga selalu mempertahankan itu. Pokoknya setiap bulan kami harus beli 1 buku. Yang terbaru ini kami membeli kitab namanya Hayatus Sahabah yang ditulis oleh Syekh Al-Kandahlawi ya. Itu 3 jilid harganya 500.000. Wis toh pokoknya kalau ada program sehari 1.000 saja, 1 hari 1 juz, maka coba diprogramkan 1 bulan 1 buku. Syukur-syukur 1 bulan 30. 1 bulan 30 buku. Baik. Hadis nomor 348 ya. Itu Imam At-Tirmidzi membawakan hadis itu dari gurunya yang bernama Harun bin Ishaq Al-Hamdani. Kemudian diambil lagi dari Abdah, dari Hisham bin Urwah, dari bapaknya, dari Sayyidah Aisyah. Jadi hadis nomor 348 ini rawinya adalah Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha wa ardhah. Sayyidah Aisyah berkata, "Ma daraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadihi syai'an qattu illa an yujahida fi sabilillah wala daraba khadiman walam ra'atan." Jamaah yang dimuliakan Allah, ini kalau terjemahan hadisnya adalah Sayyidah Aisyah mengatakan Rasul SAW tidak pernah menggunakan tangannya untuk memukul. Nabi Muhammad SAW tidak pernah memukul dengan tangannya sama sekali. Sama sekali tidak pernah memukul dengan tangan beliau kepada siapapun, baik itu sahabat ya, atau siapapun itu, illa melainkan an yujahida fi sabilillah, melainkan ketika jihad, ketika perang. Jadi Rasul itu tidak pernah mempergunakan tangan beliau yang mulia sallallahu alaihi wasallam untuk memukul siapapun, untuk menjiwit siapapun, untuk ngampleng menempeleng siapapun, kecuali ketika saat perang. Kecuali ketika saat perang. Wala daraba khadiman. Rasul juga sama sekali tidak pernah memukul pembantu beliau sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah memukul pelayannya, tidak pernah memukul asistennya, walam ra'atan, dan juga Rasul sama sekali dalam kehidupannya tidak pernah memukul dengan tangan beliau sallallahu alaihi wasallam kepada istri-istrinya. Jadi di hadis ini yang pertama, Rasul tidak pernah memukul dengan tangannya kepada siapapun, kepada sahabat, kepada saudara, kepada orang lain. Dan Rasul juga tidak pernah memukul pelayan. Rasul juga tidak pernah memukul istri. Ada yang pernah mukul istri, Pak? Gregetan. Oh, baik. Kalau gregetan kata Mas. Gemes. Baik. Saya ulangi lagi. Kalau kulon jenengan ngaku umatnya Nabi Muhammad, ngaku umatnya Nabi Muhammad, berarti kita harus mengikuti hadis ini. Apa itu? Rasul tidak pernah memukul sesiapapun, termasuk pelayan, termasuk istri. Nah, keterangannya begini Bapak Ibu. Di antara akhlak Nabi Muhammad SAW, Rasul itu tidak pernah mukul kecuali pas perang.
Bahkan di dalam satu riwayat dikatakan Rasul itu tidak pernah memukul hewan. Tidak pernah memukul hewan. Ya. Tidak pernah memukul hewan. Hewan apapun dan kapanpun. Baik, satu, yang hewan tidak pernah mukul. Berarti disayang hewan. Tikus digurak. Yang jelas Rasul tidak pernah mukul hewan. Kemudian Rasul juga tidak pernah mukul istri. Tidak pernah mukul istri. Lek jenengan ngaku umatnya Nabi kok gaene plak-plak nyanggone istri, berarti ngapusi. Ngaku umatnya Nabi kok aja mek nenggone penampilan tok. Tapi dari tindak tanduknya, dari tingkah laku, dari sunnah-sunnah yang lain. Seperti Nabi tidak pernah mukul istri. Nabi tidak pernah mukul pelayan. Kenapa dalam hadis ini disebutkan dua itu kok secara khusus, pelayan dan istri? Kenapa Bapak Ibu? Kenapa di hadis ini kok secara khusus disebutkan pelayan dan istri? Nah, karena biasanya orang memukul kedua jenis menungso niki. Jadi menungso ini paling gampang memukul dua orang ini. Kenapa mukul pelayan? Saya punya kekuasaan atas dia. Sak karepku wong tak bayar. Arep tak keplaki sak karepku. Seorang suami memukul istri, biasa niku kadang-kadang. Kenapa? Karena dia lebih lemah daripada saya. Makanya suami-suami yang beraninya hanya mukuli istri itu sebenarnya lelaki lemah. Lek wani jale karo sapa ning kene sing paling gede. Pak Gatot. Pak Rudi. Artinya apa? Kalau ada laki-laki suka mukuli istri, gaene plak-plak kekerasan dalam rumah tangga, itu sebenarnya bukan laki-laki sejati. Saestu niku, kon kudungan mawon, Bu. Pokoknya lek jenengan didemok kali bapak langsung ngeono kudung. Ku tambah seser Pak lek nganu kula. Ya Allah ya Rabb. Baik. Kalau Rasul tidak pernah memukul istri dan pelayan, padahal kebiasaan manusia pada saat itu senengannya mukul pelayan dan perempuan, istri, maka terutama lagi lebih-lebih lagi kepada orang lain. Kalau kepada pelayan, kepada istri saja tidak mukul, maka insya Allah kepada orang lain beliau kita juga akan lebih menahan diri. Illa kecuali jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau di waktu perang Rasulullah menjadi orang yang paling sigap, paling tangkas di dalam membunuh musuh-musuhnya. Kalau di luar perang menjadi orang yang paling rapi, yang paling tahan untuk menahan tangannya untuk tidak memukul. Tetapi ketika perang beliau menjadi orang yang paling bersemangat untuk memukul musuh-musuhnya. Ini namanya pejuang kesatria. Ndak kualik neng jero omah plak-plak, neng jopo klemprak-klemprek. Nah ini. Baik. Ma daraba Rasulullah SAW syai'an qattu biyadihi wala imra'atan wala khadiman. Al-mar'atu wal khadim hiya min jumlah ma yadkhul fi syai' fi ma sabaq min qawliha ma daraba syai'an walakin khassat dzalika bidzikr. Kenapa? Li'annahu jarat adatul katsirin. Sekali lagi kenapa disebut pelayan dengan istri? Karena kebanyakan para suami, para tuan rumah itu memukul dua itu. Ya, ayadribul mar'ah wal khadim. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, luar biasa akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah akhlak yang paling mulia, Bapak Ibu hadirin. Paling mulia. Sehingga dikatakan, kita teruskan ya. Di hadis nomor 349. Haddatsana Ahmad bin Abdat ad-Dabbi qala haddatsana Fudail bin Iyad an Mansurin an Zuhri an Urwah an Aisyah radhiyallahu anha qalat ma raaitu Rasulullah mungtasiran sallallahu alaihi wasallam mungtasiran min madlamatin zulimaha qattu ma lam yuntahak min maharimillah ta'ala syai'un fa idzan tuhika min maharimillah syai'un kana min asyaddihim fi dzalika ghadaban wa ma khayyira baina amrayni illa ikhtara aisaruhuma
malam yakun ma'thaman. Artinya begini, Rasulullah SAW itu tidak pernah membalas dendam, tidak pernah membalas sesuatu yang ditimpakan kepada beliau. Ketika beliau disakiti biasanya tidak balas Rasul. Ketika beliau maaf dipukul Rasul biasanya tidak balas. Illa kecuali malam yuntahak min maharimillah, kecuali perkara yang melanggar hak-hak Allah. Kalau yang disakiti saya, kata Nabi, tidak ada masalah. Tapi kalau yang dilanggar adalah aturan Allah, saya menjadi orang yang paling pertama untuk mengingatkannya. Lek awakmu ngelarani aku, tidak masalah. Tapi lek awakmu melanggar aturan Allah, aku orang yang paling pertama untuk mengingatkan dan meluruskan. Makanya fa'idzan tuhika min maharimillah, ketika aturan-aturan Allah itu dilanggar, maka kana min asyaddihim fi dzalika ghadaban. Orang yang paling pertama marah adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, inilah bedanya Nabi dengan kita. Kita ini kalau disakiti, kita ini kalau dizolimi oleh orang, kita kan berupaya bagaimana untuk membalas perlakuan orang itu kepada kita. Tapi kemudian ketika agama kita dilecehkan, Nabi kita direndahkan, tidak ada semangat kita untuk memperjuangkan dan membela agama dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah bedanya kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di dalam sebuah riwayat diterangkan Bapak Ibu hadirin, satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakai selendang, namanya selendang Najroniyah, selendang pemberian dari Najron. Selendangnya itu agak panjang, ya seperti sorban. Kemudian satu ketika ada orang yang dari belakang Nabi digeluandang niku selendangnya. Geluandang karepe niku enten ngoten. Digelandang sampai Nabi Muhammad itu hampir terjerembab, hampir terjengkang. Jadi ditarik, digelandang dengan kuat sampai di leher beliau itu ada bekas karena ditarik itu tadi Bapak Ibu. Ya. Kemudian Rasulullah SAW faltafat, kemudian Rasul menengok ke belakang. Oh ternyata yang narik adalah orang Arab Badui. Digeret dari belakang. Woi, ngoten. Ternyata setelah beliau nengok ke belakang, orang yang gelandang tadi sampai mohon maaf leher beliau kejiret tadi, itu kemudian minta kepada Nabi, minta sedekah. Wis ngeret terus nyuwun apa? Sedekah. Kira-kira lek jenengan sing disendal ngoten niku nyuwun sedekah dikasih apa ndak? Dikasih napa? Dikasih napa? Heeh. Rasulullah umpamanya ada mohon maaf, ada pengamen jreng. Bareng ngono jenengan ndak keluar-keluar. Bareng ngono mohon maaf Bapak Ibu, pager jenengan ditendang, jeder, pintu jenengan der terus jenengan keluar. Pak, dikasih apa ndak? Nabi Muhammad SAW ketika beliau ditarik dari belakang, jadi jaluk namanya Arab Badui Pak. Arab Badui itu tidak punya adab. Arab Badui itu tidak punya anggah-ungguh sopan santun tata krama. Jadi ketika mau minta geret dari belakang. Bareng ngoten ketika Nabi menengok SAW minta. Maka apa yang terjadi? Apakah Rasul marah? Tidak. Fadhahikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi malah senyum. Jadi berdigelandang niku malah napa? Senyum. Wa amarahu lahu bi'ata'in. Kemudian memerintahkan kepada sahabat untuk memberi kepada si Arab Badui. Masya Allah, ketika ada orang minta kepada jenengan dengan cara yang tidak baik, niku balas dengan senyuman dan beri dia dengan sedekah yang terbaik. Insya Allah siap ngoten nggih. Pengamen jreng. Kemudian nodong dikasih ya yang baik ya. Masya Allah. Jadi ini iya Bapak Ibu, ini adalah akhlaknya Nabi. Meskipun yang minta itu dengan cara yang tidak baik, tapi Rasul tetap membalas dengan senyum. Orang mek senyum tok, tapi juga
diberi. Itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, makanya biasanya kalau orang begini kan marah seharusnya Pak Nggih. Seharusnya apa Ma? Seharusnya marah, tetapi Rasul malah tersenyum. Ini menandakan bahwa akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah akhlak yang sangat-sangat mulia, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Baik. Masih di nomor 349. Ketika seseorang menyakiti beliau, ya, sebagaimana terjadi pada saat perang Uhud. Perang Uhud Bapak Ibu, Rasul itu terluka di wajah beliau. Keningnya sobek, gigi gerahamnya patah. Masya Allah, sudah pokoknya ngidap-ngidapi. Banyak sekali luka di wajah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi meskipun sedemikian rupa kejahatan yang dilakukan kepada beliau, beliau memaafkan, mengampuni, sabar dan tidak membalasnya. Pokoknya selama sing dilarani ki mek awakku ndak ada masalah. Pamannya Nabi itu dibunuh oleh Wahsy atas perintah siapa? Hind. Dua-duanya masuk Islam, Pak. Tidak ada Nabi balas dendam. Tidak ada. Padahal bagaimana membunuhnya? Dibelah dadanya, Bapak. Dibelah dadanya, diambil jantungnya, dimakan oleh Hindun waktu masih kafir. Kemudian waktu Fathu Mekah, Hindunnya masuk Islam, Wahsinya juga masuk Islam. Tidak ada masalah. Jadi Masya Allah, akhlak yang kita dapat dari Nabi. Kalau Anda menyakiti saya, gak masalah. Sampean gaya aku susah, gak masalah. Sampean mengambil tanah saya, masalah Pak. Awakmu ngerebut omahku, membawa lari istri. Ya Allah, kata Nabi, kamu melukai aku, di keningku sobek, gigiku patah, aku tidak akan balas dendam. Tenang, aku tidak akan balas dendam. Awakmu neng dalan tahun cerempet aku, sampai spionku ceklek, ora tak kiter, pomo awakmu mandek, yo tak ngapuro. Wis toh, awakmu tahu ngerasani aku, tak maafkan. Kamu pernah menjelek-jelekkan saya di depan orang, tak maafkan. Kamu pernah menyakiti hati saya, tak maafkan. Apa kata Rasulullah? Selama itu tidak melanggar hak-haknya Allah. Tapi kalau kamu melanggar hak-haknya Allah, kamu melanggar aturan-aturan Allah, kamu meninggalkan perintah Allah, mengerjakan yang haram, saya orang yang paling pertama akan marah, akan mengingatkan kamu. Jadi kalau Rasul itu melihat ada orang mohon maaf, pas jagongan ngoten nggih. Pas jagongan ngoten kok wis omong api-api. Ternyata dia kok ujuk-ujuk mengarah, kok ngerasani wong. Rasul langsung stop. Stop. Ketika ada orang yang dalam pembicaraannya kemudian menjelekkan orang, Rasul langsung menyetopnya. Ketika ada orang waktunya masuk sholat kok tidak sholat, Rasul langsung mengingatkannya. Ketika ada perempuan mohon maaf yang tidak menutup auratnya, Rasul langsung pertama mengingatkannya. Kalau ada yang melanggar aturan Allah, aku adalah orang pertama yang akan mengingatkan dia. Masya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan, lek awake dhewe kan kualik. Sing penting urusane dhewe. Enek tangga ra salat ngoten niku jenengan nggih tau ngeling nih, Pak. Wonten tangga tumindak syirik ngoten niku nggih tau ngemotaken apa mboten, Pak? Sing penting orang ngerusui aku, sing penting orang ganggu aku. Oh maaf, prinsip seperti itu harus dihilangkan. Karena apa Bapak Ibu? Ketika kita melihat kemungkaran, maaf, ketika kita melihat kemungkaran sementara kita diam, dan kita ngerti kalau itu mungkar, kita diam tidak mengingatkan, dosane wong sing tumindak kemungkaran kuwi mang akan juga kita akan rasakan. Ya Allah. Ya Allah. Kok ibu-ibu punya konco senam, punya konco arisan, kok rakudungan padahal yo jenengan mendel mawon. Alah bene sing rakudungan kono. Aku kan sing penting
kudungan. Kayak jenengan mendel mawon ra ngelingne blas. Ngono kuwi besok ya melok kecipratan dosa. Yo, del. Nah, wis niku urusan terakhir, Pak. Dielingne gelo Pak Ustadz. Nggih ngeten, Pak. Ya memang mengingatkan itu ada caranya. Bagaimana amrih ra gelo. Bapak-bapak punya istri, mohon maaf, istrinya belum menutup aurat, metu-metu COT urung kudungan. Ngono kuwi lek jenengan mendel mawon. Halah, jenengan arep khusuk lek musolat, arep poso Senin Kemis tahajud ra mandek-mandek. Selama jenengan membiarkan kezaliman, kemaksiatan terjadi, tidak usah ngarep-ngarep ambune swarga. Makanya kan dari awal sudah diwanti-wanti itu sama Rasulullah. Napa wanti-wantine? Tungkahul mar'atu li arba'in. Wanita itu dinikahi karena 4. Sing terakhir napa? Fadfar li dzatiddin. Menikahlah dengan wanita yang bagus karena itu termasuk suksesor jenengan untuk masuk surga. Ada orang soleh, orang alim, tapi menikah dengan wanita yang tidak baik. Ini kok ganduli, Pak. Ganduli suamine wis puwede arep mlebu swarga. Nyanti Kang, swarga. Lah kok yang bojone, Mas, yang pundi Mas? Yang swarga to, Dik? Sik to, Mas. Ora iso wong aku tanggung jawabmu. Aku mbiyen ngrasani wong ya sampean menengae malah dadi tim sukses. Nah, ngono ki awakmu ya kudu ngelingne aku to, Mas. Masalahnya suami-suami sekarang podo ndak wani ngelingne istrine. Kenapa kamu ndak mengingatkan istrimu ketika di dunia dulu? Kata suami, kula wedi ya Allah. Nyapa wedi? Wedi digetak ya Allah kula. Kula ki lek wis nang istri kula dipenteleng ya ampun ya Allah. Pinter kula ilang. Sing tentara ya ngono, Pak. Pentelengi bojo ki langsung ilang tentarane. Polisi barang ki sosok ya ngono. Mek gagah ning jaba tok, ning jero ki ampun karo. Apa neh sing ra poli. Pun. Jadi Bapak Ibu, selama itu bukan melanggar aturan agama, tidak ada masalah. Saya maafkan kata Rasulullah. Dimaafkan. Baik. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini akhlak Nabi. Berarti Nabi niku memaafkan. Poin yang pertama kita ambil, Nabi niku jembar hatinya. Namanya musamahah. Mudah memaafkan. Mudah memaafkan Bapak Ibu. Dan tidak menyimpan dendam. Makanya kita ini kalau suka menyimpan dendam, itu berarti tidak ada bedanya kita ini dengan setan. Pokoknya manusia yang suka menyimpan dendam berarti tidak ada bedanya dengan apa? Karena setan itu adalah makhluk Allah pertama yang mendendam. Dia dendam kepada siapa? Nabi Adam alaihissalam. Awas Dam, sak anak putumu bakal tak cemplung nih. Tak cemplung nih neraka. Dendam Pak. Makanya kalau ada orang yang pendendam berarti dia mengikuti setan dan dia ini mewarisi sifatnya setan. Nah oleh karena itu mohon maaf. Jadi orang-orang yang masih menyimpan dendam di dalam hatinya harus bertobat hari ini. Hari ini pun juga harus bertobat. Apa neh melebu poso dalam keadaan masih membawa dendam. Pokoknya melebu poso kok neng atine sik duwe pegel karo wong. Sik ngerasa lara hati kambek wong, sakit hati sama orang, sudahlah. Posone rusak kok. Arep ngempet luwe ngaji katam ping 50. Sedekah mendino memberi 100 orang berbuka puasa. Kemudian dia menyantuni anak yatim, fakir, miskin. Kemudian dia menahan dari pandangan, menahan dari segala sesuatu yang membatalkan puasa.
selama masuk bulan Ramadan masih membawa sakit hati, dendam, maka puasanya itu hanya dapat lapar dan haus. Sopo sing ngomong mokelo yo wingi. Maksud kula mokelo ae niku ngeten lho, Pak. Timbang mek luwe karo ngelak. Ya ora oleh mokel niku sakjane. Tapi kan timbang luwe karo ngelak kan yo saestu lho niku. Saestu Bapak Ibu. Makanya sakniki jenengan pikir-pikir nggih Bapak Ibu. Diangen-angen. Sopo ya sing tak musuhi? Sopo ya sing sampai hari ini saya belum menyambung tali silaturahmi kepada mereka. Maka sebelum masuk Ramadan, sebelum 1 Ramadan, minta maaf sudah. Saya minta maaf. Saya minta, kok kono memaafkan atau tidak itu urusan dia. Yang penting panjenengan sudah minta datang kepada yang bersangkutan. Saya minta maaf. Jangan gengsi, saya minta maaf. Kalau jenengan bisa datang. Kalau jauh lewat telepon tidak apa-apa, Pak. Tapi kingko masalahnya rekening, Pak. Maksudnya transfer. Karena kalau datang kan bisa bawa minyak goreng. Silaturahim itu sebenarnya yang bagus juga kita memberi hadiah, Pak. Apalagi dengan orang yang bermusuhan atau bermasalah dengan kita. Datang sambil bawa hadiah. Saya itu loh, ibu-ibu nggih. Pokoknya jenengan ingat-ingat, jenengan fikir-fikir, sopo sing sek satru ambek aku. Sebelum masuk Ramadan, minta maaf. Minta maaf. Nggih. Dalam? Oh enggak bisa. Harus yang bersangkutan. Kayak sholat itu ra kena diwakili, Pak. Minta maaf itu juga enggak bisa diwakili, kecuali sudah meninggal. Kalau sudah meninggal, berarti lek mewakili orang yang masih hidup ndongakne ndang mati sing urip niku, Pak. Aku mewakili istriku untuk memintakan maaf. Lah, berarti ndongakne istri ndang. Selama masih hidup supaya meminta maaf dengan sendirinya. Baik. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, sekali lagi kami ingatkan kepada diri kami, kepada panjenengan semuanya, sebelum masuk Ramadan, selesaikan urusan-urusan dengan saudara-saudara kita. Apapun itu. Karena orang yang berseteru dengan orang lain, itu amalannya bukan hanya puasanya, tidak akan dilaporkan oleh malaikat kepada Allah Subhanahu. Tidak bakal dilaporkan. Malaikat tidak akan melaporkan amalan dua orang. Satu, amalan orang yang mensekutukan Allah, musyrik. Dan yang kedua, malaikat tidak akan melaporkan amalan orang-orang yang bersengketa, yang true. Nauzubillahi min dzalik. Poso niki masuk Ramadan dalam keadaan kosong. Nah, sakderenge kula lali, kula wonten ing kesempatan menika nyuwun Syekh Agunging Samudra pangaksami dumateng panjenengan. Lek kula selama ngaos, selama serawung kalih panjenengan niki wonten salah lepat ing dalam kula matur, kula nyuwun dipun ngapura nggih Bapak Ibu nggih. Semanten ugi panjenengan, lek pas kula ngaji terus ngantuk ngono kuwi. Lho, ngantuk pas ngaji niku napa dosa? Lek kula gelo dosa jenengan. Iya, lek kula ngaji terus jenengan ngeten, kayak kula lara ati, dosa berarti jenengan. Semanten ugi panjenengan menawi wonten lepat teng kula, insyaallah sampun saya maafkan. Insyaallah nggih. Kosong. Baik. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, hadis nomor 349 ini ya menerangkan bahwa kalau urusan pribadi Rasul tidak masalah. Tapi kalau urusan agama, Rasulullah SAW menjadi orang yang pertama kali untuk membela apa? Membela Allah Subhanahu wa taala. Kalau melihat ada orang yang mengambil haknya, tidak masalah. Tetapi ketika melihat ada orang yang tidak sholat, melihat ada wanita yang tidak berjilbab, melihat ada dua orang yang saling bertikai dan sebagainya,
maka Rasul menjadi orang pertama yang mengingatkannya. Baik. Mohon maaf ini kondisi sedang kurang fit. Nah, kene koncone kae. Baik. Bapak Ibu, kita lanjutkan nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Hadis nomor 300. Sebenarnya banyak ini. Hadis nomor 349 ini banyak yang mau saya sampaikan. Tetapi karena masih banyak ini kemudian kita lanjut dulu aja. Nanti kapan-kapan kalau pas ada tema yang sama seperti ini nanti kita bahas. 350 Haddatsana Ibnu Abi Umar. Qala haddatsana Sufyan an Muhammad bin Al-Munkadir an Urwah an Aisyah qalat ista'dana rajulun ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ana indah. Faqala bi'sabnul ashirah awi akhul ashirah thumma adzina lahu fa'alana lahul qaul. Falamma kharaja qultu ya Rasulullah qulta ma qulta thumma alanta lahul qaul. Faqala ya Aisyah inna min syarrin nasi man tarakahun nas aw wada'ahun nasu ittiqa'a fuhsyihi. Bapak Ibu, hadis nomor 350 ini masih diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Satu ketika ada seseorang laki-laki yang izin untuk bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan saya sedang berada di samping Rasul, kata Sayyidah Aisyah. Faqala Rasulullah bersabda, bi'sabnu ashirah au akhul ashirah. Orang ini adalah seburuk-buruk pemimpin kaum dan orang ini adalah seburuk-buruk pemuka kaum. Kata Rasul, Aisyah, rungokno ya. Wong sing arep mlebu nyang omahe awake dhewe iki, wong sing paling elek ning kaum kono kuwi. Orang yang kasar, lek cara sakniki mungkin gayane misuh, pokoknya orang yang keras hati, pokoknya welek banget wong iki. Makanya dikatakan bisa ibnu al-ashirah atau al-akhul ashirah. Yang akan masuk bertamu ke tempat kita nanti Aisyah adalah orang yang buruk, orang yang keras, perkataannya jelek, tidak pernah senyum. Ini nanti yang akan masuk. Kira-kira Bapak Ibu kalau panjenengan mau datang orang yang bertamu, terus kemudian orang itu terkenal, maaf tukang maido, tukang ngelokne, kata-katanya kasar, maka apa yang panjenengan lakukan? WA jenengan, saya mau bertamu. Yang bertamu ini tukang ngutangan ratau nyaur, tukang ngelek-ngelek, tukang rasan-rasan, kata-katanya kasar, WA jenengan pengen bertamu. Bagaimana jawabannya? Mohon maaf, sik matun. Mohon maaf, masih di luar kota. Itu bukan akhlak Nabi. Tapi lek sing WA kuwi adalah orang yang CS, koncoplek, sing terkenal lek moro mesti nggawa-nggawa. Oh iya, silahkan datang, nggawa sing oke. Hei, lek sing teko wong sing ndak diharapkan, mungkin kita akan menolak dengan segala macam alasan. Tapi apa yang terjadi pada Rasulullah? Apakah Rasul juga menolak? Oh, Rasulullah SAW mengatakan, "Tsumma adzina lahu." Rasul mempersilahkan masuk. Silahkan masuk. Fa'alana lahul qaul. Apakah ketika orang yang kasar tadi berbicara kasar, Rasulullah juga berbicara kasar? Tidak. Fa'alana lahul qaul. Rasul berbicara dengan lemah lembut. Kemudian dengan wajah yang tersenyum, lemah lembut. Sampai-sampai falamma kharaja, ketika si tamu sudah pulang, Sayyidah Aisyah kaget Pak, sambil mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, jenengan wau kok berlemah lembut kepada orang yang kasar itu ya Rasulullah, berwajah manis tersenyum kepada orang yang wajahnya tidak pernah senyum itu Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Ya Aisyah, inna min syarrin nas, tahu nggak kamu seburuk-buruk manusia? Siapa seburuk-buruk manusia wahai Aisyah? Tahu ndak sampean? Mboten. Bapak-bapak tahu ndak seburuk-buruk manusia itu siapa? Mboten, wong kadise rong diwaca. Ya, siapa seburuk-buruk manusia? Bapak Ibu, kata Rasulullah, seburuk-buruk manusia adalah man tarakahun nasu,
awada'ahun nasu ittiqa'a fuhsyihi. Seburuk-buruk manusia itu adalah orang yang dijauhi manusia, sing ndak dikancani menungso, didoi oleh orang lain karena takut keburukannya. Ya itu tadi, mau bertamu ojo moh rasah. Nyapa aku moh cethuk awakmu. Ada orang yang terkenal dia itu kasar kata-katanya sehingga orang-orang ndak mau berteman dengan dia. Bapak Ibu makanya mohon maaf nggih. Kalau ada yang saudara-saudara kita kemudian ndak mau dekat-dekat dengan kita, kita harus muhasabah. Muhasabah nyapo yo? Kanca-kancaku ki tak parani kok ora gelem, tak kancani kok bodho ngedoh ki nyapo? Harus muhasabah. Ojo langsung nyalah nih, kancaku ora gelem kanca karo aku, jan ndak iman blas bodoran. Oh ndak, muhasabah. Nyang apa? Apa yang menjadikan kita ini dijauhi oleh orang? Lungguh mawon lho bodho ngedoh, Pak. Lungguh lho bodho ngedoh. Ojo cedek-cedek ae nyapa? Ketularan. Ketularan melecinge. Oh. Maaf. Seburuk-buruk manusia adalah orang yang dijauhi orang lain karena takut keburukannya nular kepada dia, atau dia takut mendapatkan imbas keburukan dari temannya itu. Na'udzubillahi min dzalik. Bapak Ibu, oleh karena itu akhlak ini utama. Jangan sampai orang itu menjauh dari kita gara-gara akhlak kita buruk. Jadilah orang yang selalu diharapkan, dirindukan kedatangannya. Jangan sampai menjadi orang yang tidak diharapkan kehadirannya. Waktu pengajian ngeten iki Masya Allah, dicari-cari mana ya Abah Mujahidin mana ini, biasanya duduk di depan ini. Kok raketok nyandi, dicari-cari oleh banyak orang. Oh ternyata sedang kurang enak badan. Akhirnya dicari Pak, diendangi, Masya Allah, didoakan. Dicari-cari kenapa? Karena Masya Allah Bapak Ibu, ketika ngaji itu selalu memotivasi yang lain untuk tidak ngantuk. Memotivasi yang lain untuk semangat ngaji. Kilo, aku wis pensiunnya orangan. Luar biasa. Kok orang pensiun wis ngantuan, berarti pensiun sebelum waktunya itu. Masya Allah. Jangan sampai menjadi orang yang kehadirannya tidak dirindukan. Nanti Pak Fulan kae. Ora enek alhamdulillah. Nyapo lah malah ngorok-ngorok ngrebeki wong ngaji. Kayak mek nyusahne tok, lek enek wong kae nyusahne. Sampai-sampai mohon maaf ketika dia meninggal dunia, ya Allah, jadilah orang-orang yang Masya Allah tetangga-tetangganya sedih. Bapak Ibu, termasuk tanda husnul khotimah adalah ketika seseorang itu meninggal dunia, tonggo-tonggone niku bodoh susah, Pak. Ya Allah, sing gaene ngewangi aku, sing gaene ngutangi aku, sing gaene ngresiki ngarepanku saiki wis renek. Ya Allah, muga-muga husnul khotimah. Niku berarti tonggo-tonggone susah, tonggo-tonggone ridho dalam artian ya Allah, orang yang mati ini baik. Tapi mohon maaf kalau ada seseorang meninggal, kok tonggo-tonggone malah bersyukur kepada Allah. Jadi pas siaran neng gone corong masjid niku ketelonyoran, alhamdulillah. Nyapo? Sampah masyarakat sudah tidak ada. Iki wong iki gaene satru tok karo tonggo iki jan nemen. Mandak nyun sewu Pak, godhong nyeblok neng latare tukaran. Ngono lho Pak, ya Allah. Iki lho nyun sewu apalagi tonggo nggih. Tonggo niku Bapak Ibu. Seseorang itu diarani baik kalau dia baik dengan tetangga. Jenengan baik dengan orang jauh karena tidak kelihatan keseharian jenengan. Tapi kalau tetangga jenengan bersaksi bahwa jenengan kita ini orang baik, berarti memang insya Allah kita orang baik. Kalau tetangga kita mengatakan, hei Pak Fulan itu, Bu Fulanah itu orang baik. Kenapa? Saya menyaksikan dengan mata kepala saya sendiri setiap hari mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Bagaimana keseharian dia, bagaimana akhlak dia. Berarti niku tiyang sae Pak. Tapi lek mek sing ngarani wong apik wong adoh sementara alah piye-piye apik. Halah mleketek wong apik. Ora ngerti ae sampean. Ora ngerti ae. Wis saiki awakmu tinggal nang omahku sedina ae jale deloken wong kuwi sedina ae piye. Oh betul Pak, ternyata ya Allah karo tanggane ya Allah. Pokoke ngidap-ngidapi karo tangga niku Pak. Makanya ndak disebut orang baik kalau dengan tetangga dia ndak baik.
Makanya tidak berlebihan ketika Rasulullah SAW ketika takziah minta didatangi seorang tetangga yang meninggal. Rasul, saya bersaksi orang ini baik, tonggo kula niki sae. Muamalahnya baik, ibadahnya sregep gaene yang masjid. Kula bersaksi Rasul. Oh ngono to, heeh. Berarti wajabat, berarti tonggomu iki wong apik mlebu swarga. Tonggo Pak, bukan orang jauh, tetangga. Di satu kesempatan lagi ada tetangga yang datang, Rasul, saya bersaksi orang ini orang buruk sesuai dengan pengamatan saya karena rumah saya gandeng tembok, Rasul. Ibadah. Oh, mah gandeng masjid, ratau nyang masjid, Rasul. Nyapo malah mancing, Rasul. Jadi mek ngliwati masjid tok bareng ngono man. Kula kinten niku lek badhe teng masjid, ya sarungan ya keton. Lah kok bablas. Ya Allah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Secara ibadah buruk dinilai oleh tetangga. Wes ratau ketok neng masjid, ratau ketok ngaji. Tapi neng gone majelis cakruk niku semangate ra umum. Majelis warung kopi luar biasa. Khusuk iso sampai napa iktikaf neng warung kopi. Bagaimana dengan muamalahnya? Halah, tonggo-tonggo renek sing betah Rasul bodo pindah omah kabeh. Wis ra betah kuwi dicelatu terus karo wong kuwi. Wis berarti niki tiyang elek niki, piantun awon niki. Ya wis lek wajabat berarti wong kuwi mlebu neraka. Pun sakniki rasa ada-ada. Kira-kira lek panjenengan, kula jenengan sak wanci-wanci dipundhut dening Allah. Kira-kira tangga niku susah napa marem? Ngoten mawon. Sapa sing muni susah? Pede men. Susah napa marem? Insyaallah. Niku mboten sah dijawab. Sing jawab atine dhewe-dhewe. Selama kita menebar kebaikan kepada tetangga, ngapunten. Berbuat baik itu Bapak Ibu, niku kudu ngerti urutane berbuat baik. Termasuk sedekah niku urutane wonten. 1, kerabat dekat, nggih. Siapa? Urung dijajal. Kerabat dekat. Bismillah. Kerabat dekat niku sinten yang paling dekat? Orang tua. Ora sah nyawang wong liya, lek wong tuane sik kekurangan, wong tuane dhisik dibantu. Iki wong tuane utange akeh malah ngewangi rondo, Pak. Ya ora apa-apa, rondo itu perlu dibantu, tapi nanti urutan yang kesekian. Mohon maaf, janda itu perlu dibantu, anak yatim itu perlu dibantu, tapi urutannya yang kesekian. Siapa yang paling utama? Dzawil kurba. Siapa dzawil kurba yang paling dekat? Orang tuanya dilihat, wah Pak, Bu, nopo betah nopo anule butuh mobil anyar. Konco-konco pengajian bodoh mobilan, aku montoran, kudanan gremis pilek le. Oh ya siap, belikan mobil. Niku anak sing apik. Bapak ibu njaluk mobil tukokne motor edek. Kalau jenengan mampu membelikan mobil orang tua dan orang tua masih, itu bagian dari memuliakan orang tua loh Ustadz. Wong tua kula sak omah ya wes mobil siji nggih bareng-bareng. Muliakan orang tua. Apa Pak? Minta apa Bu? Anule gelangku ki wis sing 5 gram ki wis 2 tahun. Wis wayahe revitalisasi. Ibu ngersakne napa? Ya ditambahne lah 10 gram. Siap, monggo berangkat datang toko emas. Masya Allah. Tapi lek niku ndak tek butuh ya Pak. Le bapak ibu iki utange sik akeh le. Siap Pak. Pundi utange jenengan? Kula saurne. Saurne utange. Bleng. Baru lek kemudian turah, nggih nolong wong tua turah. Lihat adik, kakak, pak lek, bule, ponaan. Niki yang diutamakan. Iki wong liya wis dibangunne omah. Lah kok kakang adike ketere-tere sik kesusahan. Hati-hati kadang-kadang nyang apa? Lek ngewangi dulur ora dilem, tapi lek ngewangi wong. Wah, dilem di-update status. Ini adalah dermawan. Tapi lek ngewangi dulur, ya ora enek terima kasih paling. Ya ora dilem wong ngewangi dulur. Ora ketok. Hati-hati loh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Orang tua, saudara-saudara, kakak, adik. Kang, butuh apa Kang? Oke butuh kuwi iki. Arep poso iki butuh oke. Ya kene. Adik, butuh apa Dik? Ya.
Pak Lek, butuh apa Pak Lek? Nah, setelah kerabat dekat sudah, yang punya hubungan darah sudah, kemudian zawi al-jari dzil qurba. Tetangga dekat. Lek dulur sampun, ayah, ibu, adik dan kakak dan sudah. Kemudian kerabat tetangga jaru zawil qurba. Tonggo cedek, tonggo gandeng gedek. Niku Pak, jenengan sugih oleh Allah dititipi harta yang banyak. Lihat tetangga gandeng omah, ya Allah, niki sik kathah ditanya, ojo ngewangi wong adodi, sik sementara tonggone sik kekurangan Bapak Ibu. Termasuk masjid barang ini, ya Allah. Masjid ini dilihat dulu tangga-tanggane siapa sing kekurangan, diwangi dhisik. Itu hierarkis atau urutan-urutan dalam membantu. Tetangga mana yang dekat dibantu dulu. Supaya apa? Supaya nanti ketika kita meninggal ada persaksian dari tetangga-tetangga bahwa yang meninggal ini orang baik. Bapak Ibu ngoten nggih? Insyaallah. Nggih, semoga ketika nanti kita meninggal dunia, tetangga-tetangga kita bersaksi bahwa kita adalah orang baik. Nggih, saya nggih. Sakjane Bapak Ibu, mohon maaf. Sebenarnya kalau pertanyaan seperti itu dilemparkan, okay? Mohon maaf ini. Kalau pertanyaan itu disampaikan, niki rodok berat. Beratnya itu kalau yang meninggal mboten sae. Sing ninggal ra salat, gaene kluthuk mendem zina. Bar ngono modine niki sae napa sae? Bingung toh? Arep muni saya ngapusi, arep muni awan piye perasaan keluargane. Makanya kula pesen teng Mudin kan kula niku, Din. Niki jelas-jelas sing sedo niki wong sing ndak apik. Engko rasah ditakoni ritek jamaah. Ora kok takoni ya ngerti kabeh. Dadi ora rasah takoni sae napa. Tapi lek wonge apik, arep kok takoni ping 100 ra masalah. Ora usah kok takoni pun, semua orang telah bersaksi bahwa dia adalah orang baik. Masyaallah. Nggih, mugi-mugi sedaya mangke sedo sae nggih. Jenengan iki sae napa sae, Pak? Lah kok ngelem awake dhewe iki piye? Ngelem awake dhewe. Pun setelah ini sampai rumah lihat hubungan dengan tetangga. Ustadz, tetangga saya ini bukan orang baik. Wis ora apa-apa. Tonggone dhewe ndak apik tapi kita berusaha baik. Nabi saja menerima orang keras, menerima orang bengis dengan wajah tersenyum. Paling boten lek jenengan tidak memberi kepada tetangga yang ndak baik itu, ketika ketemu senyum. Ketika ketemu senyum, Masya Allah, satu ketika datang ke rumahnya, jenengan beri sesuatu, niki hadiah. Sopo ngerti terus malih dadi apik. Ojo malah duwe tangga elek terus jenengan musuhi, jenengan doi. Ini namanya lari dari kenyataan ini Bapak Ibu. Nah oleh karena itu Masya Allah, hubungan kita dengan tetangga itu sangat menentukan keselamatan kita di akhirat. Lek ngaji ngeten iki karo tangga kudune luweh tambah sae, nggih? Jangan sampai wis ngaji terus karo tangga tambah pagere tutup ae. Iki pacak ngaji ning Al-Furqan kok pagere atau dibukai apa ya? Jangan-jangan pengajian yang aliran sesat ini Al-Furqan. Saya tidak pernah mengajarkan begitu kok. Setelah panjenengan ngaji di sini harus semakin baik dengan tetangga. Tonggo-tonggo sing rong gelem salat bibar niki jenengan datang kasih minyak goreng 1 liter nggih. Wah, ini minyak goreng. Sing penting apik sik lho. Itu cara dakwah yang paling ora malah dilaklokne ae, dilokne, disuwetelne. Ngapunten, Pak. Duwe tangga rong gelem salat. Suwetelne golekne pengajian yang YouTube sing keweras sing nyindir masalah azab kubur neraka orang yang tidak sewetel di speaker jeleyeng speakernya dihadapne ning tangga sing ra salat. Niku mangke jelas speaker dipedhot kabel yang tangga niku. Bukan begitu caranya. Ora kok malah speaker didepne ning tangga azab kubur bagi orang yang ndak. Wong ngono ki memang atine rong kebuka Bapak Ibu. Bukan dengan begitu. Ya diteri nopo niku wau nggih. Diteri nopo ngoten nggih. Baik.
Ini nomor 350. Jadi seburuk-buruk manusia adalah orang yang dijauhi orang lain karena keburukannya. Orang yang dijauhi orang karena Nauzubillah min dzalik. Jadilah orang yang dirindukan, jadilah orang yang dicintai, jadilah orang yang ditunggu-tunggu kehadiran kulolan panjenengan sedaya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, wah, ini hadis nomor 351. Ini adalah sebenarnya inti dari hadis akhlak, dari judul akhlaknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Inti nih, panjang. Niki lek kula terangne, diterangne engko jam 7:30 lah kayak sampai. Mas mesak nih Pak Markawit mau masuk sekolah ini. Nah, jadi nggih, keadaan juga kurang begitu fit. Jadi insya Allah nomor 351 ini hadis yang inti, ini inti. Hadisnya panjang. Kemudian ini menceritakan bagaimana akhlaknya Nabi secara paripurna, secara lengkap di sini di hadis 351 ini. Ya, insya Allah luar biasa. Saya semalam sempat membaca hadis ini, Masya Allah. Ini nanti insya Allah kita jadikan bahasan kajian di pertemuan yang akan datang di bulan puasa insya Allah. Nanti kita mulai dengan hadis 351 ini. Insya Allah, mugi-mugi sedaya pinaringan sehat nggih Bapak Ibu nggih. Sehat, seger kewarasan, siapkan segala sesuatunya. Yang pertama disiapkan hatinya, niatnya, kemudian fisiknya, nggih. Kemudian yang ketiga ilmune. Poso iki kudu ngilmoni. Lek poso ra ngilmoni bahaya, nggih. Poso ngilmoni. Sebelum saya tutup, apa yang membatalkan puasa? 1. Makan minum. 2. Junub. Bapak Ibu, junub itu tidak membatalkan puasa. Nggih. Lek jima yo. Junub itu tidak membatalkan puasa asalkan 1, junubnya sebelum sahur. Jadi saat derenge sahur mimpi atau mohon maaf berhubungan suami istri, adzan subuh dereng siram. Adzan subuh belum mandi. Aduh Pak, wis adzan Pak rong adus. Wis rasah poso dina iki. Oh ndak, lanjutkan mandinya ndak apa-apa setelah Yang penting pas mohon maaf jimaknya sebelum subuh. Ustadz kalau 1 menit sebelum subuh jima tidak masalah. Iki sing dalem. Nggih. Ndak apa-apa. Nanti kalau setelah adzan masih kondisi junub ndak ada masalah. Tidak mengurangi nilai puasa. Puasanya juga tidak batal. Makan minum. Atau tadi ya Pak, junub tadi. Dan yang kedua kalau siang hari Ustadz, pas poso-poso di siang hari mimpi. Mimpi ketemu istri. Terus junub. Apakah membatalkan puasa? Tidak. Di siang hari mimpi basah, mimpi besar, ya ikhtilam, maka tidak membatalkan puasa. Lanjutkan Bapak Ibu. Ya. Baik, terus apa lagi? Ya, makan minum, berhubungan sama istri, terus apa lagi? Marah-marah. Baik, marah-marah itu tidak membatalkan puasa. Kalau jenengan puasa marah-marah, muring-muring, tidak jelas, itu tetap lanjutkan puasa jenengan. Yomek pahalane kalong. Engko bar marah-marah ngerasani wong. Bar masani wong nonton sine, posone panggah sah, tapi pahalane entek resik. Ngene ku mau. Ora oleh apa-apa kecuali luwe karo ngelak. Baik itu ya. Makan minum, kemudian apa tadi? Berhubungan suami istri. Termasuk infus, Bapak Ibu. Infus itu kalau itu pengganti makanan, maka puasanya batal. Sangat ya dilarang memang. Kalau memang ya infus berarti mau kelo. Karena memang puasanya batal. Itu memasukkan suplemen makanan. Sontek
Vaksin, kalau vaksin menurut para ulama itu bukan makanan. Ya. Jadi tidak membatalkan puasa. Dereng vaksin jenengan, Pak. Ya. Baik. Terus Bapak Ibu, apalagi ya? Kemudian yang membatalkan puasa itu yaitu tadi sebenarnya. Makan minum, kalau lupa tidak apa-apa. Kalau lupa tidak apa-apa. Itu malah nikmat dari Allah. Alhamdulillah. Tapi rasa ndonga ya Allah muga-muga lali ya Allah. Baik. Nggih. Menstruasi, oh ya. Itu batal dengan sendirinya, Pak. Masih sak menit buka, kemudian keluar darah, berarti posone kata esuk teko sore meng selesai. Panggah bayar utang. Loh karek kurang setengah menit, panggah nyaur utang. Ya, itu menstruasi. Makanya ibu-ibu bersyukur ya. Iso mukel sok poso nggih. Ya, itu karena nah, ini kayak ilmunya, ilmu puasa ini harus dipelajari. Baik, Bapak Ibu, sebelum kami tutup ada yang tanya ya. Ini nih ada yang tanya ini. Kita baca dulu. Assalamualaikum, mau tanya, kalau orang satru dimintai maaf sudah ndak mau, malah bilang sampai mati, gimana yang minta maaf apa sudah gugur kesalahannya? Gugur, Pak. Ya, Pak Suyono gugur. Jadi kalau jenengan sudah minta maaf, kemudian yang dimintai maaf ndak mau memaafkan, maka gugur sudah. Bahkan jenengan seperti menabur debu panas di wajah orang yang ndak mau memberi maaf itu. Jadi kalau jenengan sudah berusaha minta maaf, kemudian yang dimintai maaf tidak mau maafkan, maka sudah gugur. Yang kedua, punya hutang sudah lama tidak mau nyaur. Padahal orang itu ngerti agama, dan kalau untuk nyaur sudah ada. Gimana hukumnya? Dosa, menunda-nunda bayar hutang itu zalim. Jenengan sudah punya uang, kok nunda-nunda untuk nyaur hutang, dosa gede nih, Pak. Nah, sementara yang diutangi wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Kalau yang utang itu repot, susah, ndak bisa bayar, maka beri tenggang waktu. Lek wis dinge tenggang waktu panggah rong iso nyaur wa antasot di sedekahne rasne. Tapi intinya yang berhutang kalau dia ngerti hukum, dia mampu menyaur harus disaur. Kalau sampai ndak nyaur sampai dia mati, maka hitungannya sampai akhirat, ditagih sampai akhirat. Baik, terus bagaimana jika saudara memanfaatkan kebaikan kita dari Raka? Saudara memanfaatkan kebaikan kita hingga dia menjadi malas bekerja, punya uang berlebih malah untuk foya-foya. Itu dosa gede ini. Orang terbaik itu orang yang makan dari hasil keringatnya sendiri meskipun hanya sedikit. Karena nabi-nabi itu memakan dari hasil keringat beliau sendiri. Jadi kalau panjenengan mampu bekerja, maka bekerjalah. Minta-minta itu haram hukumnya. Mampu bekerja, nyuwun, jaluk, haram. Ngemis niku hukumnya apa? Ndak usah punya cita-cita jadi pengemis. Naudzubillahi min dzalik. Terus ada pengumuman Bapak Ibu. Pengumuman. Biasanya yang penting ini. 1. Masjid Al-Furqon berbagi buka puasa setiap hari. Setiap hari. Yang di rumah cegeh masak teng Furqon mawon. Maksudnya masih membuka peluang untuk kontribusi. Maaf Mas Dedi, salah paham saya. Maksudnya nih kalau saya enek sing kosong-kosong nih kok. Mungkin setelah ini coba jenengan kalau punya kelebihan rezeki itu diisi nggih niku. Ada teka-teki silang di luar itu. Diisi, insyaallah barokah. 2. Kegiatan santunan yatim duafa sebelum Ramadan untuk membantu ketersediaan materi mereka sebelum Ramadan dan saat Ramadan. Monggo silahkan. Memang sebelum Ramadan itu harus persiapan keuangan, Pak. Jadi nabung setahun dientek-entekne pas. Nah, insyaallah ya, masyaallah. 3. Di Masjid Al-Furqon ada kegiatan kalbu. Kajian jelang buka. Monggo jenengan kalau nanti pas Ramadan, nanti waktunya dan harinya ditentukan oleh panitia, hari apa saja nanti silahkan rawuh di sini. Yang 4 ada ngaso, ngaji dan sholat untuk anak-anak SD sampai SMP, berhadiah sepeda gunung. Iki lek iso jawab jeneng iwake. Masya Allah.
Kalau ada anak-anak SD atau SMP yang mau ngaji dan sholat di Al-Furqan, maka dapat hadiah sepeda gunung dan uang saku. Lelek wong 100 siap sepeda gunung 100 iki. Oh enggak Pak Ustadz, nanti dicari yang paling semua. Monggo putra-putri jenengan yang di rumah, yang daripada main HP terus dikirim aja ke Al-Furqan. Terus sahur bareng dan iktikaf 10 hari terakhir. Nah, silahkan di Al-Furqan ada program iktikaf. Terus yang terakhir Bapak Ibu, kajian Sama'il insya Allah tetap berjalan selama bulan Ramadan. Doakan kami sehat nggih Bapak Ibu nggih. Saya juga doakan panjenengan semoga selalu sehat, semuanya sehat, sehingga kita bisa puasa, bisa ngaji, bisa melaksanakan aktivitas kita, ibadah kita, dan husnul khotimah. Mohon maaf hari ini sentrap-sentrup karena nggih pilek ngeten iki. Semoga kita semuanya selalu diberikan kesehatan oleh Allah, dan kita berdoa Bapak Ibu semoga kita semuanya selalu diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Keluarga kita, anak-anak kita yang sakit diberi kesembuhan. Kemudian kita doakan juga untuk donatur, untuk panitia, untuk takmir Masjid Al-Furqan, untuk teman-teman dari narasi dakwah. Semoga selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Nanti puasa meskipun tidak ada sarapan, insya Allah tetap semangat hadir nggih. Engko gara-gara renek sarapan terus yang teko wong 5. Ngoten insyaallah. Ngoten nggih, mekaten. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita akhiri kajian pada kesempatan pagi hari ini dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.